Anda memiliki kekuatan untuk mengatur ulang pikiran Anda dan menghidupkan kembali kekuatan Anda. Saat ini, sudah menjadi hal yang umum untuk hidup dalam ketakutan. Takut membuat kesalahan, kehilangan kendali, atau menyalahkan dunia luar atas segala sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Tetapi kebenarannya sederhana dan keras. Sebagian besar orang telah kehilangan kendali atas pikiran mereka sendiri dan bahkan tidak menyadarinya. Para Stoik tahu apa yang banyak orang lupakan. Pikiran dapat dilatih, kekuatan dapat dibangun, dan sikap adalah pilihan yang diperbarui setiap hari. Mereka melewati perang, penyakit, kehilangan yang tidak dapat diperbaiki, dan tetap mempertahankan kejernihan karena mereka memahami sesuatu yang esensial. Apa yang membuat Anda terpuruk bukanlah apa yang terjadi pada Anda, melainkan apa yang Anda putuskan untuk lakukan dengan apa yang terjadi pada Anda. Video ini adalah panduan langsung dan praktis untuk mengembangkan sikap mental positif dan menerapkan pola pikir itu di semua bidang kehidupan Anda. Jika Anda siap untuk membersihkan kekacauan, membangun kembali pikiran Anda, dan menghidupkan kembali kekuatan mental Anda, tulislah dengan keyakinan. Hari ini saya memilih sikap saya. Dan sebelum kita mulai, saya hanya meminta dua hal. Bagikan video ini dan tinggalkan suka Anda. Itu membantu konten ini sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Pertama, berhentilah menyabotase diri sendiri. Pikirkanlah seperti seseorang yang ingin maju. Tidak selalu rasa sakit yang kita rasakan berasal dari dunia di sekitar kita. Seringkali itu berasal dari cerita yang kita ceritakan kepada diri sendiri. Sebuah pikiran mungkin tampak hanya sebagai kalimat yang lewat, tetapi memiliki kekuatan untuk membentuk emosi Anda, memparalelkan tindakan Anda, dan bahkan menyabotase mimpi Anda. Semua itu tanpa mengangkat suara. Oleh karena itu, mengembangkan sikap mental positif bukanlah tentang mengulang kalimat motivasi, tetapi tentang menciptakan kebiasaan mental baru. Mengganti apa yang melemahkan Anda dengan sesuatu yang memperkuat Anda. Namun, perlu diingat, ini tidak terjadi secara ajaib. Ini adalah pelatihan, ini adalah praktik, dan ini adalah keputusan. Bayangkan Anda sedang memulai proyek baru di tempat kerja, dan hal pertama yang muncul di pikiran Anda adalah, "Saya tidak akan pernah berhasil. Ini terlalu sulit." Jenis pikiran otomatis dan pesimis itu membuat Anda defensif, membuat tantangan terlihat lebih besar, dan kemampuan Anda lebih kecil. Namun pada saat itu, Anda memiliki kesempatan yang kuat, menghentikan siklus dan menulis ulang naskah. Alih-alih, "Saya tidak akan bisa," Anda bisa berpikir, "Saya belum tahu semuanya, tetapi saya bersedia untuk belajar." Perubahan kecil itu memiliki efek yang besar. Itu mengurangi beban tekanan dan menempatkan Anda dalam posisi aktif untuk tumbuh. Anda berhenti menunggu yang terburuk dan mulai membangun yang terbaik. Dan latihan ini dapat diterapkan pada banyak pikiran sehari-hari. Penggantian itu bukanlah kebohongan, itu adalah penyesuaian. Ini adalah tentang mengambil kendali atas pikiran Anda dan berhenti menjadi sandera dari autopilot. Seperti yang dikatakan Tony Robbins, di mana fokus pergi, energi mengalir. Artinya, apa yang Anda pilih untuk diberi makan di dalam diri Anda akan mendapatkan kekuatan. Jika Anda percaya bahwa semuanya akan berjalan salah, pikiran Anda mulai mencari bukti tentang hal itu. Tetapi jika Anda percaya bahwa ada jalan keluar, otak Anda mengaktifkan kreativitas, keberanian, dan keinginan untuk mencoba lagi. Itulah kekuatan sejati dari pikiran. Itu bisa menjadi penjara terburuk Anda, atau sekutu terbaik Anda, tergantung pada apa yang Anda tanam di dalamnya. Dan seperti yang dikatakan Socrates, rahasia perubahan adalah memfokuskan seluruh energi Anda, bukan pada perlawanan terhadap yang lama, tetapi pada pembangunan yang baru. Anda tidak perlu terus terikat pada pikiran-pikiran lama yang menyakiti Anda. Anda dapat membangun pikiran baru yang menyembuhkan Anda, menguatkan Anda, dan mendorong Anda. Berpikir lebih baik bukanlah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Itu adalah mengingat bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih apa yang menggerakkan Anda. Dan ketika Anda melakukannya dengan kesadaran, dunia Anda mulai berubah dari dalam keluar. Kedua,
Bersihkan kebingungan tak terlihat yang mendominasi pikiran Anda. Seringkali, apa yang menghalangi Anda untuk maju bukanlah rintangan besar di luar sana, tetapi kekacauan diam yang terbentuk di dalam pikiran Anda. Pikiran yang berputar-putar, keraguan yang kembali tanpa jawaban, kekhawatiran yang muncul entah dari mana, dan menguasai fokus Anda, energi Anda, hari Anda. Ini seperti mencoba berlari di tengah kabut. Anda berusaha, tetapi tidak melihat kemana Anda pergi. Semuanya tampak membingungkan, berat, tanpa arah. Dan kebenarannya adalah bahwa tidak ada yang merasa kuat ketika pikiran mereka berantakan. Oleh karena itu, langkah pertama untuk mengembangkan sikap mental positif bukanlah memaksa diri Anda untuk berpikir positif, tetapi mulai mengidentifikasi pikiran-pikiran yang menarik Anda ke bawah tanpa Anda sadari. Mereka halus, otomatis, dan berulang, seperti kebisingan latar belakang yang sudah Anda biasakan, tetapi yang tetap menggerogoti kepercayaan diri Anda setiap hari. Seperti yang dikatakan Norman Peale, ubah pikiran Anda dan Anda akan mengubah dunia Anda. Tetapi sebelum mengubah, Anda perlu melihat dengan jelas. Dan salah satu cara paling kuat untuk mencapainya adalah dengan mengubah pikiran Anda menjadi kata-kata. Tulis apa yang berulang di kepala Anda. Catat kalimat-kalimat yang muncul ketika Anda merasa takut, ketika Anda membandingkan diri, ketika Anda ingin menyerah. Dengan melakukannya, Anda mengeluarkan pikiran-pikiran itu dari kegelapan dan menempatkannya di bawah cahaya kesadaran. Mereka berhenti menjadi monster tak terlihat dan menjadi pola yang dapat dipahami. Sebuah studi dari Universitas Stanford membuktikannya. Orang-orang yang berhasil mengidentifikasi dan mempertanyakan pikiran otomatis mereka pulih lebih cepat dari kegagalan dan mencapai hasil yang lebih baik dalam jangka panjang. Ini bukan optimisme kosong, ini adalah ilmu saraf yang diterapkan. Dan seperti yang dikatakan mantan Presiden A.S. Roosevelt, satu-satunya batasan untuk pencapaian kita di masa depan adalah keraguan kita di masa kini. Dan banyak dari keraguan itu bahkan bukan milik Anda. Itu adalah refleksi dari pengalaman masa lalu, suara-suara kuno, keyakinan yang tidak pernah Anda berhenti untuk pertanyakan. Kabar baiknya adalah Anda bisa mulai membersihkannya sekarang. Anda dapat menciptakan ruang mental baru yang lebih tenang, lebih jelas, dan lebih milik Anda. Semuanya dimulai dengan gerakan sederhana ini: mengamati, mencatat, memahami, dan memilih dengan cara yang berbeda. Karena Anda memiliki hak untuk berpikir dengan lebih ringan, dan Anda memiliki kekuatan untuk mengubah kebingungan mental menjadi kejernihan emosional. Dan jika Anda bersedia menerapkan pengetahuan ini dalam hidup Anda, komentarlah, "Pikiran saya sekarang mematuhi saya." Itulah dasar dari sikap mental yang kuat. Tidak mengabaikan kekacauan, tetapi belajar untuk mengaturnya. Ketiga, setiap pikiran meninggalkan jejak di tubuh Anda, di kesehatan Anda, di kehidupan Anda. Apa yang lewat di pikiran Anda tidak hanya tinggal di kepala Anda. Itu menyebar, menjalar di saraf Anda, mengubah postur Anda, mengubah pernapasan Anda, mempercepat detak jantung Anda. Apakah Anda pernah merasakan tubuh Anda terhenti sebelum pertemuan penting? Mulut kering, bahu tegang, tangan berkeringat, dan dada terasa sesak. Itu bukan kebetulan. Itu adalah refleksi langsung dari apa yang Anda pikirkan. Tubuh Anda tidak berbohong. Itu adalah refleksi paling jujur dari pikiran Anda. Jika pikiran Anda hidup dalam keadaan waspada, tubuh Anda juga bertindak seolah-olah sedang berjuang untuk bertahan hidup. Tetapi ada sisi lain dari semuanya ini. Ketika Anda mengubah cara Anda berpikir, tubuh Anda juga berubah. Ketika Anda dipenuhi harapan, ketika Anda percaya pada diri sendiri, pernapasan Anda menjadi tenang, wajah Anda menjadi lembut, dan seluruh tubuh Anda menjadi rileks. Dan dalam keadaan itu, Anda berpikir lebih baik, bertindak lebih baik, hidup lebih baik. Seperti yang ditulis Norman Peale, hati yang penuh optimisme adalah obat terbaik untuk tubuh. Dan sains mengonfirmasi hal itu. Sebuah studi dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa merumuskan ulang pikiran negatif secara signifikan mengurangi kadar kortisol, hormon stres.
Artinya, mengubah cara Anda berpikir bukan hanya sesuatu yang emosional, tetapi juga fisiologis. Tubuh Anda mendengarkan setiap pikiran Anda dan bereaksi dengan tepat. Oleh karena itu, langkah pertama untuk mengambil kendali kembali adalah sederhana, tetapi kuat. Dengarkan tubuh Anda. Ini seperti alarm diam, detak jantung Anda, ketegangan otot Anda, pernapasan Anda. Semua itu memberitahu Anda bagaimana pikiran Anda berfungsi. Ketika Anda menyadari bahwa Anda dalam keadaan waspada, berhentilah, tarik napas, amati, dan tanyakan pada diri sendiri. Apa yang saya pikirkan sekarang? Apakah itu menyembuhkan saya atau menyakiti saya? Momen jeda itu mungkin tampak kecil, tetapi itu adalah permulaan transformasi yang nyata. Seperti yang dikatakan John Maynard Keynes, kesulitan terbesar bukanlah menerima ide-ide baru, tetapi membebaskan diri dari yang lama. Dan itulah yang perlu Anda lakukan. Membebaskan diri dari pikiran-pikiran lama yang membuat Anda terikat pada stres, ketegangan, dan rasa sakit, dan membuka ruang untuk ide-ide yang membawa kedamaian, ringan, dan kejernihan. Karena tubuh Anda merasakan apa yang dipikirkan pikiran Anda, dan ketika Anda mengubah pemrograman internal Anda, bahkan postur Anda mulai berterima kasih. Energi Anda berubah, hari Anda berubah, dan kehidupan Anda mulai bertransformasi. Anda tidak perlu terus-menerus membekukan diri setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Anda bisa melatih pikiran Anda untuk bereaksi dengan lebih tenang dan menjadikan tubuh Anda sebagai tempat yang aman di mana Anda dapat bernapas, berpikir, dan melanjutkan. Keempat, segala sesuatu di sekitar Anda memengaruhi pikiran Anda. Pilihlah apa yang memperkuat Anda. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan apa yang Anda jalani setiap hari membentuk apa yang Anda anggap mungkin. Dan itulah sebabnya, seringkali masalahnya bukan terletak pada kapasitas Anda, tetapi pada lingkungan di mana pikiran Anda terbenam. Anda bisa memiliki kekuatan, visi, keberanian. Tetapi jika Anda hidup dikelilingi oleh keluhan, pesimisme, orang-orang yang hanya berbicara tentang masalah dan tidak pernah tentang solusi, pikiran Anda mulai menyerap pola itu seolah-olah itu adalah hal yang normal. Lingkungan yang membatasi tidak menjebak Anda dengan rantai. Mereka menjebak Anda dengan kebiasaan. Anda terbiasa dengan yang minimal, yang negatif, dengan selalu seperti ini, dan mulai percaya bahwa apapun di luar itu adalah mimpi yang terlalu tinggi. Ini seperti mencoba tumbuh di tanah kering. Anda bisa memiliki potensi, tetapi lingkungan membuat Anda tercekik. Sekarang bayangkan mengganti tanah itu, bergaul dengan orang-orang yang menantang Anda untuk naik lebih tinggi, mendengarkan konten yang memperluas visi Anda, berada di tempat-tempat yang mengingatkan Anda tentang apa yang bisa Anda capai. Apa yang sebelumnya merupakan batasan berubah menjadi pendorong. Marco Aurelio berkata, jiwa diwarnai oleh warna pikiran-pikirannya. Dan pikiran-pikiran yang paling kuat seringkali lahir dari apa yang ada di sekitar Anda. Dari percakapan yang Anda dengar, dari sikap yang Anda saksikan, dari contoh diam orang-orang yang hidup dengan lebih sadar. Itulah sebabnya, amati dengan siapa Anda telah membagikan hidup Anda, apa yang Anda dengar, konsumsi, dan ulangi. Anda tidak perlu memutuskan semua orang dari hidup Anda, tetapi Anda perlu memilih dengan lebih bijaksana apa yang akan Anda izinkan untuk menghuni pikiran Anda. Jika Anda ingin tumbuh, dekati apa yang menginspirasi Anda, ide-ide yang lebih berani, orang-orang yang lebih sadar, suara-suara yang lebih cerdas. Dan jika sekarang Anda tidak memiliki siapapun di dekat Anda, mulailah dengan apa yang Anda konsumsi, buku, video, refleksi. Itu sudah merupakan langkah nyata, karena lingkungan bukanlah segalanya, tetapi mempercepat atau merusak semua yang Anda coba bangun. Komentarlah di sini. Hanya yang memperkuat saya yang tersisa. Karena pikiran Anda seperti benih dan apapun yang ada di sekitarnya akan memengaruhi apa yang tumbuh di dalam diri Anda. Kelima, tidak ada yang lebih mengubah Anda daripada rasa syukur. Sejak zaman kuno, satu prinsip yang sama terus berulang dalam Alkitab. Dari Musa hingga Elisa, dari Matius hingga Lukas, ada satu frasa yang bergema dengan kuat.
Anda tidak dapat melayani dua tuan. Dan frasa itu memiliki bobot yang lebih dalam daripada sekadar agama. Itu adalah hukum pikiran. Anda tidak dapat hidup terpecah. Anda tidak dapat mengeluh dan bersyukur pada saat yang sama. Anda tidak dapat membudidayakan kemarahan dan kedamaian dalam ruang yang sama. Fisika setuju. Dua benda tidak dapat menempati tempat yang sama dalam ruang, seperti yang dikatakan Isaac Newton. Artinya, jika pikiran Anda penuh dengan keluhan, tidak ada ruang bagi rasa syukur untuk masuk. Dan yang lebih buruk adalah bahwa seringkali Anda bahkan tidak menyadari bahwa Anda sedang memikul beban itu. Setiap keluhan adalah seperti batu yang diletakkan dalam tas tak terlihat. Satu, kemudian yang lain, dan satu lagi, sampai beban itu menjadi tidak tertahankan, dan Anda tidak mengerti mengapa Anda begitu lelah dengan hidup. Mengeluh telah menjadi kebiasaan diam, tetapi setiap kebiasaan memiliki obat ketika Anda mengenali pola itu. Ketika Anda mengeluh, Anda mengubah detail umum menjadi masalah raksasa. Kemacetan menjadi mimpi buruk. Sebuah antrean terasa seperti hukuman. Sebuah keterlambatan menjadi drama. Dan dengan itu, Anda melatih otak Anda untuk melihat yang terburuk, seperti tetesan air yang melubangi batu. Perlahan, negativitas mengonsumsi energi Anda dan mencuri kebahagiaan Anda. Marco Aurelio menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Pahami itu dan Anda akan mengenali kekuatan Anda. Tetapi ketika Anda mengeluh, Anda menyerahkan kekuatan itu. Anda menyerahkan kendali kepada apa yang ada di luar dan melemahkan apa yang ada di dalam. Kabar baiknya adalah ada antidot sederhana, mendalam, dan selalu terjangkau. Rasa syukur. Rasa syukur adalah cahaya yang menghapus bayangan keluhan. Itu mengembalikan kesadaran Anda tentang apa yang sudah Anda miliki, tentang apa yang sudah Anda atasi, tentang apa yang masih bertahan, bahkan di hari-hari sulit. Menggunakan contoh kemacetan, alih-alih berkata, "Kemacetan ini merusak hariku." Anda bisa berkata, "Saya aman, saya punya mobil, dan saya bisa memanfaatkan waktu ini untuk mendengarkan sesuatu yang menginspirasi." Terlihat sepele, tetapi perubahan itu revolusioner. Menurut Martin Seligman, pendiri psikologi positif, mempraktikkan rasa syukur memprogram ulang otak untuk melihat kehidupan dengan lebih optimis. Studi menunjukkan bahwa orang-orang yang bersyukur mengaktifkan lebih banyak area otak yang terkait dengan kebahagiaan dan memiliki tingkat serotonin yang lebih tinggi, yang membantu melawan kecemasan dan depresi. Rasa syukur tidak bergantung pada peristiwa besar, itu lahir dalam detail. Secangkir kopi hangat, percakapan tulus, jeda untuk bernapas, keheningan setelah hari yang sulit. James Allen menulis, pikiran yang mendominasi pikiran Anda menentukan kualitas hidup Anda. Dan Epictetus mengingatkan kita bahwa transformasi besar dimulai dengan sikap kecil. Jadi, coba tantangan ini. Coba untuk melewati satu hari tanpa mengeluh. Dan perhatikan apa yang berubah, apa yang muncul, bagaimana perasaan Anda. Mengeluh itu mudah, tetapi bersyukur adalah tindakan kekuatan. Ini adalah cara Anda memberitahu alam semesta. Saya siap untuk melihat yang baik, bahkan ketika tidak semuanya sempurna. Tulis di sini di komentar. Bersyukur adalah kebiasaan baru saya. Karena ketika Anda mulai mengganti batu dengan ringan, bahkan jalan yang paling sulit menjadi dapat ditanggung. Keenam, postur Anda perlu mencerminkan kekuatan yang ingin Anda jalani. Sebelum kata-kata apapun keluar dari mulut Anda, dunia sudah memahami siapa Anda. Melalui cara Anda masuk ke suatu tempat, melalui ketegasan tatapan Anda, melalui cara Anda mengisi ruang Anda sendiri. Tubuh berbicara sebelum suara, dan seringkali itu mengatakan hal yang persis berlawanan dari apa yang ingin Anda sampaikan. Anda ingin dilihat sebagai seseorang yang percaya diri, tetapi Anda berjalan dengan kepala tertunduk, berbicara seolah-olah meminta maaf, membungkuk seolah-olah Anda tidak memiliki hak untuk ada. Postur itu tidak hanya melemahkan kehadiran Anda, tetapi juga mengonfirmasi kepada otak Anda bahwa Anda sedang kehilangan kendali,
Dan sedikit demi sedikit, bahasa tubuh yang diam ini menjadi kebiasaan tak terlihat yang membuat Anda tetap kecil. Pikiran dan tubuh terhubung oleh benang tak terlihat. Ketika Anda mengubah yang eksternal, yang internal merespons. Ini seperti mengatur postur dan, tanpa menyadarinya, mengatur identitas Anda. Mengangkat dagu, menjaga punggung tegak, bernapas lebih dalam, berjalan dengan ritme. Semua itu tampak sederhana, tetapi merupakan perintah diam yang memberitahu otak. Semua ini di bawah kendali. Saya yang memimpin. Epictetus berkata, "Tidak ada pria yang bebas jika dia tidak menguasai dirinya sendiri." Dan menguasai tubuh Anda adalah langkah pertama untuk menguasai keadaan internal Anda. Karena cara Anda bergerak memengaruhi apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, dan bagaimana Anda bereaksi terhadap dunia. Jadi, amati bagaimana kondisi tubuh Anda sekarang. Apakah itu menyampaikan kehadiran atau ketidakhadiran? Apakah itu mendukung versi yang ingin Anda capai atau masih mewakili yang tertinggal? Dengan setiap gerakan, dengan setiap posisi, Anda melatih versi dari diri Anda. Pilihlah untuk melatih yang paling selaras dengan pertumbuhan Anda. Anda tidak perlu memaksakan apapun atau mengubah diri Anda menjadi orang lain. Anda hanya perlu bertindak dengan lebih sengaja. Karena ketika tubuh tegak, pikiran mengingat bahwa ia masih bisa berdiri. Siapapun yang berjalan dengan arah, meskipun tidak mengetahui akhir, sudah menginspirasi kepercayaan. Ketujuh, putuskan cerita-cerita yang masih membuat Anda kecil. Apakah Anda pernah merasa hidup di bawah potensi Anda, meskipun Anda tahu bahwa Anda bisa mencapai lebih banyak? Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat menahan Anda, bahkan ketika Anda ingin maju. Sesuatu itu memiliki nama, keyakinan yang membatasi. Memutuskan hubungan dengannya seperti membuka jendela rumah yang sudah tertutup terlalu lama. Bayangkan pikiran Anda seperti rumah itu, dan setiap keyakinan negatif yang Anda bawa, seperti "saya tidak mampu", "saya selalu salah", "itu bukan untuk saya", seperti tirai berat yang menghalangi cahaya, udara, dan pandangan. Anda terbiasa dengan kegelapan, tetapi hidup dalam kegelapan tidak berarti tidak ada cahaya. Itu hanya berarti seseorang meyakinkan Anda untuk menjaga jendela tetap tertutup. Seperti yang dikatakan Bruce Lipton dalam bukunya Biologi Keyakinan, 95% keputusan yang kita buat berasal dari pemrograman bawah sadar. Pemrograman yang diwariskan, frasa yang kita dengar di masa kanak-kanak, ketakutan yang kita serap dari lingkungan, dan semua itu mulai beroperasi di latar belakang tanpa kita sadari. Ini seperti terkurung dalam ruangan gelap dan percaya bahwa tidak ada yang lebih dari bayangan, hanya karena Anda tidak pernah mencoba membuka pintu. Sekarang bayangkan dampak dari mempertanyakan pikiran itu. Apakah saya benar-benar selalu gagal atau saya hanya terjebak dalam narasi lama? Pertanyaan itu memiliki kekuatan untuk membuka ruang bagi perubahan. Ekonom Robert Shiller berbicara tentang hal itu. Menceritakan kisah-kisah baru kepada diri sendiri adalah esensial untuk mengubah cara Anda melihat realitas. Dan itu bukan hanya teori. Efek placebo adalah bukti konkret. Orang-orang yang percaya bahwa mereka sedang mengambil obat yang efektif menjadi lebih baik, meskipun itu hanya pil gula. Artinya, apa yang Anda percayai mengubah apa yang Anda rasakan dan bahkan apa yang dilakukan tubuh Anda. Anda tidak terjebak dalam realitas. Anda terjebak dalam cerita yang Anda ceritakan tentangnya, dan semua cerita dapat ditulis ulang. Sekarang pikirkan apa artinya itu dalam kehidupan praktis Anda. Mengubah "saya selalu gagal" menjadi "saya siap dan akan melakukan yang terbaik" adalah seperti menghapus tirai berat dan membiarkan cahaya masuk untuk pertama kalinya. Mengubah hanya mereka yang melakukan hal-hal buruk yang kaya menjadi siapa yang bekerja dengan cerdas dan etis dapat makmur adalah seperti membuka pintu baru dalam karir Anda. Mengubah tidak ada yang ingin berkomitmen menjadi "saya akan menemukan seseorang yang menginginkan hal yang sama dengan saya" adalah seperti memperbarui harapan dan magnetisme Anda. Perubahan-perubahan itu bukan hanya kalimat indah. Mereka adalah benih yang Anda tanam untuk menuai nasib baru.
Langkah pertamanya sederhana, tetapi membutuhkan keberanian. Mempertanyakan, apakah keyakinan itu benar-benar benar atau hanya tampak benar karena telah diulang selama waktu yang lama? Ketika Anda mulai mencari bukti bahwa Anda salah, Anda akan terkejut dengan apa yang Anda temukan. Dan sedikit demi sedikit, tirai jatuh, rumah bernafas, Anda melihat apa yang sebelumnya tersembunyi dan menemukan kembali ukuran sebenarnya Anda. Seperti yang dikatakan Bruce Lipton, satu-satunya yang menghalangi Anda untuk mencapai apa yang Anda inginkan adalah keyakinan bahwa Anda tidak dapat melakukannya. Dan Anda bisa. Perubahan dimulai dari dalam. Tulis di komentar, "Saya sedang menulis ulang cerita saya, karena tidak ada yang dapat mengubah apa yang terjadi, tetapi Anda dapat mengubah cara itu terus berlanjut di dalam diri Anda." Kedelapan, arahkan pikiran Anda ke segala sesuatu yang mendorong Anda ke depan. Apapun yang Anda pikirkan meninggalkan jejak di pikiran Anda. Setiap pikiran adalah seperti tinta yang mewarnai cara Anda melihat dunia. Marco Aurelio berkata, "Jiwa Anda mengambil warna dari pikiran Anda." Dan frasa itu merangkum kebenaran yang dalam. Apa yang Anda ulangi di dalam diri Anda pada akhirnya membentuk siapa Anda di luar. Pikiran negatif, bahkan yang kecil, mengaburkan pikiran. Seperti lensa kotor, mereka mendistorsi kenyataan, menciptakan ketidakamanan, memproduksi masalah yang bahkan tidak ada. Seperti yang dikatakan Seneca, kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Tetapi kebenaran yang paling membebaskan adalah bahwa Anda tidak dilahirkan dengan lensa-lensa itu. Anda belajar menggunakannya, dan itu berarti Anda dapat mengubahnya. Mengatur fokus, memodifikasi sudut, dan mulai melihat kehidupan dengan cara yang lebih jelas dan lebih adil terhadap diri Anda. Disinilah kekuatan proses mental positif masuk. Sama seperti Anda melatih tubuh dengan latihan, pikiran juga membutuhkan praktik harian. Semakin banyak Anda melatih pikiran konstruktif, semakin kuat kemampuan Anda untuk bereaksi dengan keseimbangan, kejernihan, dan kepercayaan diri. Dan ini bukan hanya filosofi, ini sains. Studi menunjukkan bahwa mengganti pikiran negatif dengan positif mengubah pola kerja otak. Area yang terkait dengan kesejahteraan menjadi lebih aktif. Artinya, berpikir lebih baik tidak hanya meningkatkan suasana hati Anda, tetapi juga mengonfigurasi otak Anda untuk hidup lebih baik. Bruce Lipton, dalam bukunya Biologi Keyakinan, menegaskan, keyakinan kita mengendalikan biologi kita. Ubah keyakinan negatif menjadi positif, dan Anda akan mengubah hidup Anda. Dan dia benar, karena pikiran adalah benih. Jika Anda menanam ketakutan, Anda akan menuai kebekuan. Tetapi jika Anda menanam fokus, keberanian, rasa syukur, Anda mulai mekar dari dalam. Adam Smith juga mengingatkan kita tentang hal ini. Sumber besar penderitaan adalah konsepsi keliru tentang apa yang penting. Artinya, jika pikiran Anda terjebak pada hal-hal yang tidak memiliki nilai nyata, itu yang akan tumbuh di dalam diri Anda. Tetapi Anda dapat berubah. Anda dapat memilih dengan lebih sadar warna apa yang akan dibawa jiwa Anda. Pikirkan tentang ini. Saat bangun, apa yang Anda fokuskan? Ketika Anda menghadapi masalah, apa pikiran pertama yang muncul? Jenis percakapan apa yang Anda miliki dengan diri sendiri ketika tidak ada yang mendengarkan? Perubahan dimulai di sana, pada saat Anda mengenali pola Anda dan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Melatih pikiran untuk berpikir lebih baik bukanlah tentang menyangkal kenyataan. Itu tentang melihatnya dengan lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih berani. Dan seiring waktu, itu berhenti menjadi usaha dan menjadi bagian dari sifat Anda. Pikiran Anda bisa menjadi hambatan terbesar Anda atau sekutu terkuat Anda. Pilihan dimulai dengan apa yang Anda pikirkan sekarang. Kesembilan, kepercayaan diri Anda tumbuh ketika pikiran Anda menjadi tempat yang aman. Apakah Anda pernah memperhatikan bagaimana beberapa orang masuk ke suatu tempat dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menyampaikan kekuatan? Mereka bukan yang paling menarik, bukan yang paling kaya,
dan tidak selalu yang paling cerdas, tetapi mereka memiliki sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Kehadiran. Kehadiran itu tidak lahir dari ego, tetapi dari pikiran. Lebih tepatnya dari cara orang tersebut berhubungan dengan pikiran-pikirannya sendiri. Kepercayaan diri sejati tidak lahir dari tepuk tangan, tidak dari gelar, tidak dari suka. Itu lahir pada saat Anda berhenti menyabotase diri secara mental. Ketika Anda berhenti meremehkan diri sendiri karena kebiasaan, mengkritik diri sendiri sebagai kebiasaan, meragukan segala sesuatu yang Anda rasakan. Sebagian besar orang yang merasa lemah sebenarnya terjebak dalam dialog internal yang merusak. Mereka menyakiti diri mereka sendiri di dalam dan kemudian bertanya, "Mengapa saya tidak merasa kuat di luar?" Anda tidak perlu berteriak untuk memiliki kepercayaan diri. Anda perlu belajar memperlakukan diri Anda dengan lebih hormat di dalam kepala Anda sendiri. Disinilah sikap mental positif menjadi penting, karena mungkin Anda tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, tetapi Anda memiliki semua kekuatan atas apa yang Anda putuskan untuk pikirkan tentang diri Anda sendiri, dan itu mengubah realitas Anda. Jika setiap tantangan menjadi kesempatan untuk menyerang diri sendiri, untuk mengantisipasi kegagalan, atau untuk menyalahkan diri sendiri, Anda menjauh dari kepercayaan diri. Tetapi jika Anda mulai menginterpretasikan tantangan-tantangan itu sebagai ladang pertumbuhan, jika Anda merespons kesalahan dengan koreksi diri dan bukannya agresi diri, maka Anda sedang melatih kepercayaan diri yang sejati. Kepercayaan diri tidak bising, itu adalah keheningan yang terawat dengan baik. Ini adalah ketika pikiran Anda menjadi tempat yang benar-benar ingin Anda huni. Ketika Anda membudidayakan pikiran-pikiran yang menghormati Anda, yang menuntut Anda dengan tegas tetapi tidak menekan Anda tidak perlu tampak percaya diri. Anda menjadi seseorang yang memang percaya diri. Dan jenis kepercayaan diri itu tidak berubah dengan suasana hati atau pendapat orang lain, karena itu tidak berasal dari luar. Itu datang dari kejernihan untuk mengetahui. Pikiran saya bekerja untuk saya dan tidak melawan saya. Kesepuluh, izinkan diri Anda untuk bahagia, tanpa rasa bersalah, tanpa ketakutan, tanpa meminta maaf. Banyak orang berbicara tentang kebahagiaan, tetapi sedikit yang memiliki keberanian untuk menerimanya. Dan tahukah Anda mengapa? Karena di dalam hati ada suara diam yang mengatakan bahwa kita tidak layak mendapatkan sebanyak itu. Itu adalah salah satu keyakinan yang paling kejam dan membatasi yang bisa dibawa seseorang. Itu terpasang sedikit demi sedikit oleh kritik yang Anda dengar, oleh perbandingan yang dilakukan, oleh kegagalan yang Anda hadapi. Dan ketika Anda tidak menyadarinya, Anda mulai menyabotase momen-momen baik Anda sendiri seolah-olah salah merasa ringan, penuh, dan damai. Oleh karena itu, sebelum ada perubahan nyata, ada langkah pertama yang sederhana tetapi mendalam. Memberi diri Anda izin untuk bahagia. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang Anda temukan secara kebetulan atau sesuatu yang bisa diberikan orang lain kepada Anda. Ini seperti tanaman, membutuhkan perawatan, perlindungan, dan penanaman, dan tanah tempat ia tumbuh adalah pikiran Anda. Jika Anda mengisi pikiran Anda dengan rasa bersalah, ketakutan, dan pikiran yang merusak, tidak ada ruang bagi kebahagiaan untuk berkembang. Tetapi ketika Anda dengan berani memutuskan untuk membersihkan tanah itu dan menanam benih rasa syukur, ringan, dan tujuan, sesuatu berubah di dalam diri Anda. Banyak orang masih percaya bahwa mereka hanya akan bahagia ketika mereka sukses di tempat kerja, memiliki stabilitas keuangan, atau memiliki hubungan yang sempurna. Tetapi kebenarannya adalah bahwa kebahagiaan tidak ada di luar sana. Itu lahir pada saat Anda percaya bahwa Anda memiliki hak untuk mengalaminya. Dan itu membutuhkan tindakan. Memilih setiap hari untuk tidak menerima kurang dari yang Anda layak. Berapa kali Anda puas dengan pekerjaan yang melelahkan, persahabatan yang memadamkan, atau hubungan yang menyakiti Anda? Semua itu terjadi ketika Anda melupakan nilai diri Anda sendiri. Memberi diri Anda izin untuk bahagia juga merupakan tindakan penghormatan terhadap diri sendiri. Itu adalah pernyataan, saya lebih dari sekadar bertahan hidup. Saya layak untuk hidup dengan penuh. Seperti yang dikatakan Wayne Dyer,
Anda tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar, tetapi Anda selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi di dalam diri Anda. Pernyataan itu mengubah segalanya karena menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada bagaimana Anda memutuskan untuk bereaksi terhadapnya. Dan keputusan itu dimulai dengan kalimat-kalimat kecil tetapi kuat. Kalimat-kalimat yang dapat Anda ulangi setiap hari sebagai kode mental baru. Hari ini saya memberi izin untuk bahagia. Mungkin terdengar sederhana, tetapi itu mengubah segalanya. Karena setiap kali Anda mengafirmasi itu, Anda memecahkan pola lama dan membuka jalan menuju realitas baru. Seperti yang dikatakan Konfusius, kemanapun Anda pergi, pergilah dengan sepenuh hati. Jadi pergi dengan keberanian, dengan ringan, dengan rasa syukur, karena kebahagiaan tidak ada pada apa yang Anda taklukkan. Itu ada pada cara Anda memilih untuk berjalan. Hari ini rawat taman mental Anda, hargai apa yang sudah Anda miliki, peluk apa yang Anda adalah, dan izinkan diri Anda untuk mekar tanpa rasa bersalah, tanpa ketakutan, tanpa meminta maaf. Jika kunci itu berputar di dalam diri Anda, komentarlah. Hari ini saya memberi izin untuk bahagia, karena kadang-kadang yang Anda butuhkan untuk mengubah hidup Anda adalah mulai percaya bahwa Anda layak untuk hidupnya. Terima kasih telah menemani saya dalam beberapa menit refleksi ini, dan jangan lupa, berlangganan, beri suka, dan bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya.